Oke, oke. Jadi memang Franda juga karena masih kerja, lu Iya, juga masih kerja gitu ya. iya Jadinya betul. memang pembagiannya juga mungkin si membantu juga Faisanya belum sekolah gitu ya. Ya iya, nah Kalau tadinya sekolah tuh, tuh lebih tough ya. iya tadinya tahun ini kita mau coba masukin sekolah, cuman karena pandemi jadi ya udah, mau gimana lagi sebenarnya juga Iya, iya, iya. kalau dilihat-lihat ya, umur 2 tahun setengah itu paling sekolahnya ngapain sih? Paling lebih ke Iya, sosialisasi segala macem kan selebihnya paling main-main juga di situ dan kebetulan ya di rumah kita karena aktif main-main jadi ya mungkin sosialisasinya kurang tapi at least hmm. eh, belajar tentang color, belajar tentang makan, pedes atau enggak, terus bahas soal buah itu kita kita didik gitu. Iya, iya, yang basic-basic ya, yang Iya, color mungkin hitung-hitung gitu ya iya, awal-awal ya. iya, iya bener, Iya, iya. gitu. Oke, oke. Ini udah banyak komen nih, Oh ya, Mue yang mau tanya-tanya. boleh, boleh, Mungkin boleh, mulai kita bacain ya. boleh, Oke, boleh. pertama dari Elisa Februanti. Hai Dad, Oke, oke hai juga. Me hai time juga. ayah dan anak versi kalian itu gimana sih biar makin dekat sama si kecil di tengah pandemi? Oke, mungkin kalau gua selalu cerita tiap malam. Nah, anak gua selalu nggak bisa tidur nih kalau belum gue ceritain. Jadi, wah ini repot juga sih sebenarnya. Jadi bisa satu dua story, gila tiap hari gue mesti ngarang cerita gitu ya. Oke, mungkin kalau dari Hmm, semua gimana, Boy? kalau gua biasanya lebih ngajak main ya, karena anak Vesya tuh lagi suka Hmm. berimajinasi. Dia misalnya jadi chef, jadi dokter, jadi apa lagi ya? Kebanyakan sih dia ya jadi chef atau dokter. Jadi ya lebih ke acting. Ayo ayo jadi dokter. Oke, papa sakit. Aduh sakit perut Iya, nih. iya, iya. Obatnya dong, suntik dong kayak gitu-gitu. Dokter. Dokter-dokteran Iya, kan iya, lucu iya. banget. Terus kalau chef, misalnya, oh masak apa hari ini? Oh ini. Terus, oh ya ini namanya apa? Oh ini brokoli. Brokoli. Jadi kita kasih Iya, di meja tuh banyak contoh-contoh mainan kayak misal brokoli, wortel, jagung, terus iya. bawang. Kita sebutin. Kalau yang Sekalian ini belajar apa ya. ya namanya? Iya, jadi lebih lebih ke Hmm. situ. Dan Iya, kebetulan iya. anaknya juga seru banget. Jadi wah kayak ini aja gue ngobrol langsung kangen sama anak gue. Sama-sama. Oke, Iya, kita next ya ke ya. @asalmeka92. Bagaimana pola asuh Dad Samuel dan Mam Franda terapkan dalam mengasuh Vesya, serta nutrisi atau makanan apa yang paling penting dikonsumsi Vesya untuk tumbuh kembang, juga meningkatkan imun tubuh Vesya di tengah pandemi ini. Oke. Oke, itu pertanyaan bagus ya terkait dengan pandemi. Yang jelas, kita sebagai orang tua setiap pagi itu kita minum vitamin, termasuk anak Hmm. madu Hmm. ya. Hmm. Karena kalau kita minum vitamin, anak kan melihat apa yang orang tua lakukan. Jadi kita minum vitamin, anak juga akhirnya ngikut minum vitamin juga. Nah, terus kalau untuk makanan kita selalu ada rata-rata tuh kayak misalnya daging sama sayur. Nah, Keisha tuh seneng banget sayur. Jadi kalau dia ngelihat di meja makanan ada sayur, dia pasti ambil sayur dulu. Hmm. Gitu. Nah, Hmm. terus kayak setiap sore itu kita selingin buah. Entah itu buah naga, Hmm. entah itu mangga, entah itu semangka, atau Hmm. kadang-kadang kita pesen jus juga, atau mungkin ada minuman yang botol kecil lah, warnanya orange yang bagus. Ini nyebutin merek sih jatuhnya nanti kalau gue ngomong. Minuman yang itulah, pokoknya bagus buat yang ada vitamin bakteri baik. Nah, tahu lah I pasti yang ada see. bakteri Oke, baik. oke. Nah, itu. Oke, saya Terus minum untuk dua pola, ya. Oke. iya, iya benar. Saya minum Saya minum dua. dua. Nah, untuk pola mengasuh ya, kalau kita kembali lagi pola mengasuh, saya pribadi, eh, saya lebih percaya kepada istri saya karena istri saya Hmm. punya pengalaman pernah mengasuh keponakannya kembar. Oh, I Jadi see. ya gue sebagai orang tua baru juga belajar sama istri karena meskipun istri udah punya pengalaman tetap kita masih sama-sama baru. Tapi caranya itu ya kayak misalnya bagi tugas. Oke, kalau untuk Hmm. urusan lotion, untuk urusan pilih baju, pilih mainan, itu sepenuhnya saya kasih ke istri karena pasti istri tahu yang terbaik lah. Kalau Ya, saya ya. pribadi cowok sebelum Vesya umur 2 tahun itu saya sering banget mandi bareng sama dia. Jadi dia di Hmm. bak,
saya mandi, terus dia mandi ya sambil Hmm. kita main bubble, sambil kita main Ya. bebek-bebekan, sambil kita main siram-siraman gitu. Pokoknya kalau activity kayak berenang gitu pasti gua yang main, ngajak main. Oke. Main tangkep Oke, Paul. bola, main basket. Kalau aktivitas-aktivitas gitu pasti gua sih yang handle. Iya Tapi betul. kalau untuk yang kayak Betul. pakai lotion apa itu istri. Kasih Pasti makan, istri. mau makan apa, nah itu istri. Kalau gua, wah Iya. pasti amburadul, kacau deh. Yang ada Iya bisa. makan mie mulu ntar gue. Iya iya iya. Iya betul betul agree. Tapi lu Oke, gitu juga gue kan? sama masih kalau Iya ya pasti. sering istri sering kesel kalau gue nggak tahu barangnya, even gue nggak tahu barangnya di mana gitu. Kos kaki di mana sih kos kaki ini di Nah mana masih makanya itu loh di sana loh gitu. iya, hal-hal detail Iya. gitu istri Detail lebih betul. oke lah. Gue percaya deh pokoknya. Iya, iya. Jadi memang kita percaya aja ya. Proven Iya. kita malah nanti nggak amburadul betul. Setuju gue Iya. kalau dia yang Cuman ngurusin kalau amburadul. kalau untuk urusan asuransi, nah itu gue yang ngurus. Kesehatan, Iya. pendidikan, itu gue yang ngurus karena emang gue udah berkecimpung di tempat-tempat begitu tuh udah lama banget. Maksudnya gue yang urus semua Oke. sendiri. Jadi kayak gitu-gitu Ya. gue gitu. Ya, pembagian tugasnya jelas ya gitu Iya, ya. Jadi ya. heeh. I see. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke komen selanjutnya nih, mungkin mau flashback dulu. Oke. Dulu lu pas lagi perasaan ngelihat Vesya lahir dan notabene itu jadi lu sebagai ayah gitu ya. Itu pengalaman saat itu gimana gitu? Karena waktu gua pribadi mungkin kalau gua share waktu itu tengah malam kayak yang ekspektasi gua tuh sesar cepet, ternyata gila sampai berjam-jam, jadi tadinya tenang sampai deg-degan. Gua udah ini apa nggak sih? Gua nggak tahu kan di dalam ada apa. Halo, Jadi lahiran pas sesar keluar sesar, istri sesar. Oke. Gitu. Jadi pas lagi lihat langsung gimana gitu loh perasaannya. Oke. Nah, kalau gua kebetulan istri lahiran normal ya. Jadi waktu lahiran tuh nggak ada yang tahu kan. Hanya Tuhan yang tahu lah ibaratnya. Iya. Timingnya ya. Iya, jadi kita semua udah standby baju segala macem. Kebetulan gue inget banget lahirnya hari Minggu karena gue hari Minggu tuh libur syuting. Jadi gue syuting hari Sabtu itu udah di atas maghrib istri kayak ngabarin yang nih kayaknya udah mulai agak kontraksi nih, kontraksinya udah mulai cepet, udah per 5 menit sekali, kadang lebih cepet. Oke, ya udah, gue selesai syuting setengah 12 gue balik nyampe rumah. Gue nggak bisa, istri nggak bisa tidur tuh gerasa gerusuk. Nah ya udah, akhirnya jam setengah 4 pagi kita ke rumah sakit. Kebetulan rumah sakit deket ya, paling 5 menit 10 menit lah sampai. Setelah sampai nyampe rumah sakit dicek dong bukan berapa nih. Wah, udah bukan 7 ternyata. Oh, nggak ditinggal. Nah, udah bukan 7. Kalau gue sebagai orang tua, sebagai suami gimana? Gue harus gimana? Gue sampai bingung. Gue nggak tahu mesti gimana nih. Nah, terus udah akhirnya pagi-pagi dokter sampai sekitar jam 6. Nah, itu gue temenin tuh istri gue lahiran. Dia pus, dia segala macam. Gue liatin aja dari samping, gue pegang tangannya sambil gue lihat nih udah keluar belum ya. Nah, terus sekitar jam 7:20 itu udah lahir tuh. Lahir beserta apa sih namanya, rumah kantungnya itu namanya apa ya? Nah, lahir ya, plasentanya keluar terus. Wah, terus gue lihat, oh gini tuh. Wah, jadi temenin di dalam ruangan gitu ya? Iya, gue lihat tuh proses keluarnya, terus di belek plasentanya, terus keluar anaknya segala macem. Wah, gue liatin tuh kayak ngembangnya cepat banget dan gue tuh nggak apa ya, lebih ke amaze ya. Kok bisa ya kayak gini ya? Jadi gue nggak ada rasa panik, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, nangis tuh enggak, karena gue saking fokusnya istri gue gimana nih, terus anak gue gimana, kayak gitu-gitu. Jadi kayak linglung tapi sambil excited yang wah lahir kayak gitu. Iya. Dan semuanya sehat. Apalagi pas pertama kali dia nangis gitu kali ya? Iya, pas nangis, waduh. Gue cerita aja sampai merinding lagi nih. Pokoknya pas pertama anak nangis tuh, aduh seneng banget gitu rasanya. Aduh, perasaan. Dan itu kita tuh belum tidur loh saat itu. Jadi tiba-tiba pas masuk ke kamar, gue malah tidur, istri gue malah enggak. Gue tidur aja di tempat tidur. Istri gue malah ngajak ngobrol tamu segala macam, gue tidur aja. Iya, pengalamannya sih keren banget kalau bisa ngelihat istri lahiran langsung gitu ya. Iya, tapi sayangnya nggak bisa diabadiin, nggak bisa foto video. Sayang banget.
Tapi kan masih bisa ada anak kedua, anak ketiga. Tenang aja. Iya, iya, iya. Oh, masih ada Masih ada program lanjutan ya? kesempatan. Iya. Iya, betul. Oke, next nih, udah ada komen lagi, Oke. pertanyaan dari ST underscore Agustin. Kak, gimana sih nanganin Fasya jika sudah mulai bosan Oke. dan tantrum? Oh, bagus. Mhm. Ketika menghadapinya saat di Oke. rumah saja. Lalu, apa yang dilakukan jika kita sebagai orang tua juga sedang kesel sama anak? Ya, oke, mungkin 2 tahun tuh memang lagi, Hmm. ya seingat saya sih 2 tahun Joan yang lagi udah mulai-mulai tantrum gitu, dan mulai mulai ngamuk-ngamuk kalau minta sesuatu gitu ya. Oke. Ini agak berat sih nih. Jadi ketika anak tantrum, apalagi kondisi kita sebagai suami istri juga lagi nggak mood ya, lagi jelek, lagi Hmm, ada masalah hmm, lah, entah itu kerjaan atau pasangan atau apalah. hmm, hmm, Jadi hmm. cara ngakalinnya ya, tantrum itu kalau nggak salah itu udah masuk pandemi belum ya? Kayaknya belum deh, belum pandemi. Jadi ngakalinnya mungkin, oh ini anak tantrum banget, ya udah kita ajak, entah itu ajak main atau ajak jalan atau ke mall, Hmm, ke tempat hmm. yang sama sekali dia belum pernah. Contoh, Oke, oke, di kita ke mall distract ya. apa? Iya, kita distract. Atau Oke, hal yang sangat jarang banget dia lakuin, tapi begitu dia lakuin, dia seneng banget. Contohnya I anak gua, see, betul. cuci piring. Cuci piring, gua seneng banget. Pokoknya berhubungan dengan air, dia seneng. Yang namanya anak kecil seneng banget kan. Oke, yaudah kita ajak aja cuci piring. Ya kita juga kan diem dong, cuma ngeliatin. Tapi kan lumayan, di Iya, situ dia bisa habis setengah jam sendiri cuci iya, piring. Ya iya. meskipun belepotan, tapi ya emang itu resiko daripada nenek tantrum. Nah, terus misalnya kalau udah selesai cuci piring, ya udah kita ajak main sepeda di luar, dorong. Atau kita cari pura-pura lihat animal like butterfly or bird atau lihat matahari segala macem. Hmm, Yang penting kita hmm, keluar dari rumah gitu hmm, caranya. hmm, hmm. Iya, iya, iya. Pokoknya ya Jadi memang intinya di distract lah ya. di kita distract aja dia. Tapi Iya. emang kalau Hmm. lagi tantrum gitu wah agak repot juga sih. Apalagi kalau kebetulan waktu masa-masa tantrum itu kita sebagai suami istri kita lagi moodnya lagi bagus. Misalnya Hmm, istri lagi nggak bagus, guanya bagus. Jadi hmm, gua yang hmm, ngalihin. Misalnya hmm, istri lagi hmm, misal gue yang nggak bagus, ya istri yang ngalihkan tantrumnya itu, gitu hmm, caranya. hmm, Ini paling bener sih ajak ke mall sih, paling bener. hmm, Soalnya kan itu luas, lebar, dingin, dan ada hmm. mainan cucu train, ya Mainan. whatever lah, dingdong lah, apa segala macam kan banyak. Dan dia tuh seneng banget ngeliat hal-hal yang wah warna-warni, ada bunyi-bunyi kayak gitu. Iya, Cuman, iya. nah kalau lagi pandemi gini, nah itu yang agak bingung tuh karena takut juga ya ngelihat Limited anak ya. Betul. pegang-pegang ini, pegang itu. Aduh, ampun. Iya, iya, iya. Betul, Atau betul, paling betul. bener kita belanja home furniture aja tuh yang di BSD tuh. Istri happy, anak happy, ya kan? Iya, Sambil jalan-jalan, iya. lihat-lihat. Nah, itu. Tinggal pas keluarnya deg-degan aja kita ya. Nih Nah, apaan aja itu nih yang yang diambil agak, gitu. aduh, apa nih ya? Ya, ya ada harga yang dibayar lah. Iya, iya. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli oleh harga, men. Betul, betul, betul. Setuju. Nah, Happy tadi wife, lu happy sempat, life. iya betul. Tadi lu sempat ada mention, yang memang ada perbedaan, kadang-kadang perbedaan mood gitu ya. Jadi bisa-bisa mood yang lu yang bagus, bisa mood Franda yang lagi bagus gitu kan. Nah, untuk perbedaan pola asuh sendiri pernah nggak beda pendapat lah gitu. Misalkan kayak Franda mungkin bolehin anaknya main hujan tapi lu nggak boleh, misalkan gitu. Hmm. Itu gimana lu bagi perannya sama sama Franda gitu loh, biar Oke, kompak. sebenarnya ini buat gue lumayan simple ya. Jadi kenapa kita sebagai suami istri sebelum punya anak, kalau bisa kita sudah sepakat. Hmm. Oke, istri lagi hamil, oke ini anak tar begini, kita harus sepakat satu suara. Kita nggak boleh beda suara. Jadi misalnya contoh nih, soal lagi belajar, waktu itu lagi belajar eh, pup di toilet ya contoh. Waktu training. Kita ya potty training kita suami istri harus satu suara dan kadang harus tega tapi emang itu jalan yang benar jadi kayak Ya, misalnya eh jadi si anak supaya nggak punya pemikiran oh bapak gue lebih baik oh ibu gue lebih baik oh salah jangan sampai anak ya, berpikir ya. seperti itu kita harus satu suara oke dia pup kita udah ajarin emang kan nggak proses kan nggak segampang itu tapi emang makan Hmm. waktu tapi namanya belajar pasti kan ada waktunya lah. Oke, hari Senin dia pup, kita kasih tahu, oh ini pupnya harus di sini. Oke, hari Selasa masih ngulangin, kita kasih tahu. Oke, hari ketiga
kita mulai ada yang namanya kayak misalnya penalti lah. Oke, kalau sekali lagi pup di sini, nanti papa papa ini ya, papa apa namanya, time out ya. Tapi si anak itu harus bisa komunikasi dua arah. Jangan nih anak belum ngerti apa-apa, lu udah ajarin, itu sama aja bohong. Harus anak udah mengerti dulu. Oh ini boleh, ini enggak. Oh harus di sini. Nah itu harus tahu dulu dia. Kalau dia belum tahu itu sama aja. Sama aja kalian suami istri menyiksa diri sendiri. Wah ntar stres, aduh anak gua nih gimana. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi yang penting anak kita udah harus tahu dulu nih. Gitu contohnya potty training. Oke. Jadi ketika gua yang time out dia minta tolong sama istri gue bilang enggak, Vesya tuh yang salah, Vesya harusnya pupnya di sini, kalau mau pup kan udah berasa ntar dikasih tahu. Oke. Nah begitu sebaliknya istri gue yang time out si Vesya, dia pasti minta pertolongan gue dong, bilang oh enggak, Vesya yang salah, Vesya harusnya kalau mau pup kan berasa, nah itu harusnya ngomong mau pup gitu. Jadi nggak ada good dad or mom, good dad or good mom, semua sama gitu, harus sepakat dulu. Itu emang satu suara ya di depan anak gitu betul, ya betul. Intinya. Oke. Jadi emang peran ayah nih dalam ngasuh juga sama besarnya lah ya, sama ibu, nggak lepas gitu ya. Betul sekali, betul. Ya, jadi ada komen menarik nih dari Mams Ashifat _222. Iya, ayah memang harus tahu. Jangan taunya cuma bikin doang. Wah, oke. Dalam nih. Iya. Curhat. Oke. Nah, jadi, lanjut nih kita. Emang mungkin nggak semua suami bisa seperti itu, karena karakter orang kan beda. Kalau gue dari awal menikah sampai punya anak itu gue selalu ingin terlibat, karena gue nggak mau jadi orang tua yang nggak tahu apa-apa, taunya beres, gue nggak mau. Tapi ya itu semua tergantung dari pasangan kalian. Makanya ada baiknya diobrolin dulu, harus satu suara. Karena ketika misalnya contoh istri nih ngomong, sayang kamu harus gini, biar kita satu suara. Nah, kasih tahu alasannya, kenapa. Gitu, jangan cuman, kamu pokoknya harus begini. Nggak boleh. Kita, kamu harus gini, kenapa? Karena biar anak kita begini. Gitu, jangan cuman ngasih wejangan tapi nggak ada solusi. Gitu, itu sih menurut gue. Ekspektasi jelas jadi di set di depan, dan memang merasa nelitinya, alasannya juga dikasih tahu gitu ya. Iya, benar. Oke. Nice. Lanjut, kita ada komen dari May Push. Oke. Apa yang ayah Samuel lakukan kalau istri butuh me time? Apakah ada jadwal rutinnya? Oke, me time itu penting ya sebagai orang tua, baik istri ataupun suami ya. Jadi, tapi kan tiap orang me time-nya beda-beda. Kalau istri misalnya dia mau me time nih, ya udah caranya kita ajak anak pergi ke mall atau kemanapun lah, setengah jam kayak 1 jam kayak 2 jam kayak, yang penting istri sendiri tenang, mungkin nonton TV atau mungkin dia masak atau mungkin ya dia melakukan hal-hal yang dia suka. Nah me time-nya orang kan beda-beda ya, cuman kalau versi gua yang penting si ibu dan si anak itu jangan satu rumah, meskipun lu ngajakin dia main, tapi ujung-ujungnya nih anak akan nyari ibunya lagi. Betul. Bener banget. Dan itu solusinya kita harus jalan keluar, nggak bisa lu di rumah. Ya entah itu lu main sepeda kayak atau apapun lah, pokoknya yang penting keluar dari rumah. Kalau gua. Gitu. Agree. Memang kalau gua sama Joanne juga, kalau memang maminya mau me time, betul banget. Anak tuh kalau lihat mamanya tuh jauh lebih mungkin lebih cranky gitu ya. Betul. Baik maunya kok. Tapi kalau pergi sama kita, nggak tahu ya, Dad, semuanya begitu nggak? Bener-bener kayak feel-nya tuh kalau pergi dulu ke mall berdua, kayak pacaran sama anak. Ini umur 2 tahun, umur 3 tahun, jadi gue berasa juga memang gue enjoy juga aja gitu, pergi berdua. Memang nggak lebih banyak cranky ya. Kita juga sebagai suami, misal bawa anak keluar berdua juga itu kan suatu kesenangan sendiri buat kita. Bonding time. Nah kadang-kadang kalau anak yang udah bisa komunikasi dua arah, ya kayak spesial lah 2 tahun ke atas, kita akhirnya sering me time juga berdua. Kita ke mall karena ada mbak di rumah. Kita ke mall, ya sebagai orang tua, kita juga perlu berduaan sama istri. Gitu. Karena kita juga punya kesibukan, punya urusan masing-masing. Cara supaya kita dapat quality time, gimana ya? Kita berdua harus pergi.
Ke mall lah, nggak usah jauh-jauh, ngapain kayak makan atau window shoppingnya lihat-lihat aja sambil ngobrol gandengan tangan kayak gitu. Iya, iya, iya. Yang penting tahu diri Itu aja, juga. asal jangan eh, 2 hari aja lo keluar, kasihan anak. Ya paling 2 jam, it's okay lah gitu. Iya, iya. Jadi Oke, kita suami ini istri ada tetap harmonis gitu. harus jadi bagi-bagi. Kita Iya, karena yang kita pilih itu istri ya, bukan anak ya. Anak kan given. iya Gitu. betul, Kita harus maintain terus hubungan. Oke, ada betul. komen menarik lagi nih. Kita lagi bacain Oke. lagi dari Cita Handayani. Coaching para suami bisa kali Kak Moe. Disuruh jadi coach. Waduh, Jadi, gua harus buka coach ya. Waduh, gimana ya? mungkin. Ya itu seperti yang tadi gue bilang, semua itu tergantung niat dari orang-orang tersebut ya. Percuma gue coaching ngomong panjang lebar 6 jam kalau Agree. mereka sendiri, aduh ngapain sih kayak gitu loh. Jadi kayak useless aja. Ya, Semua tuh tergantung dari agree. hati suami, niat suami. Caranya gimana? Ya kalau diomongin nggak bisa ya berdoa, minta tolong dong suami saya supaya seperti ini. Gitu sih yang paling benar. Agree. Agree, Gitu. agree. Jadi niatnya dulu lah ya. Betul, Percuma iya di niatnya coachingin dulu. kalau memang Mm. niatnya udah nggak, udah mungkin, Iya. emang harus istri gitu ya. Itu diomongin Ya dan didoakan. kayak gini deh, kayak orang puasa aja. Kan semua niat. Hmm. Mau orang makan sebelah nasi Padang kayak kalau udah niatnya puasa tetap bisa. Nah, suami juga harus seperti itu. Kalau emang Iya, niatnya iya. mau mendidik anak ya pasti dia akan melakukan apapun untuk bisa mendidik anak. Gitu. Nice, nice. Nice, nice. Bener kan? Iya, iya, iya. Betul, betul. Setuju, setuju. Betul. Nah, kalau tadi bahas kembali ya soal me Hmm. time istri. Nah, Hmm. kalau lu sendiri sebagai ayah, gimana me time lu? Me time Dan gue. mungkin mintanya ke bini mungkin gimana caranya? Enggak sih, gue kayak Oke, jadi me time suami ya, mungkin lebih ke gue sih lebih suka olahraga. Oke. Jadi gue kebetulan gue tuh selalu bangun lebih pagi dari antara mereka berdua, bisa 2 jam lebih awal lah. Nah, gue lagi Hmm. suka apa nih? Misalnya gue sekarang lagi suka golf. Oke, gue pagi-pagi Hmm. driving. Misalnya kalau lagi mau turun ke lapangan ya gue bilang dulu ke istri yang aku besok mau turun ke lapangan ya. Ya udah turun ke Hmm. lapangan. Lebih ke situ sih gue me time-nya, bukan yang main gadget, main game. Enggak, gue nggak terlalu suka main game sih, biasa aja. Paling kalau Oke. nonton juga nggak nonton pun gue sambil olahraga. Jadi gue suka banget nonton acara, bukan film ya, lebih ke acara biografi ya, atau sejarah. Nah, itu gue seneng banget. Ya. Biasanya gue sambil treadmill, bisa sejam, bisa 40 menit, gue sambil jalan, ambil lihat, ambil nonton. Nah, itu me time gue. Iya, iya. Cara Wah, sehat. ngakalinnya supaya Sehat supaya banget. waktu lu tetap dapat, ya lu bangun lebih Hmm. pagi. Iya, betul. Gitu. Kalau lu bangunnya Nice. sama dengan waktu anak lu, ya otomatis waktu lu udah sama anak. Gitu. Cara ngakalinnya Iya. ya lu bangun lebih awal, gak usah setiap hari kok. Seminggu, let's say 3 kali deh paling banyak. Cukup kok itu. Iya, iya, Gitu. iya. Me time-nya jadi pagi-pagi sebelum semuanya ya. Gue agree, gue agree. Iya, Iya, bener. iya. Tapi emang buat Memang kitanya jadi gitu. capek. Tapi gue sih karena gue orang yang gak bisa diem ya, selalu gerak, Hmm. selalu cari kesibukan. Jadi buat gue Hmm. oke-oke aja. Kurang tidur nggak Ya. apa-apa daripada kurang kasih sayang. Wah, kuat itu, kuat. Jadi stiker. Iya, berat, itu berat. Kuat. Oke, lanjut kita ke komen selanjutnya. Oke. Wah, ini kayaknya dance nih ya. My name is Brahim. Oke. Hai, saya mau tanya, apakah Dad seorang tipe ayah yang membelikan apa yang anak mau atau minta? Dan bagaimana cara Dad mengajarkan anak agar mau mendengar omongan kita? Terima Oke, kasih. ini Komunikasi menarik nih. sama anak. Betul, 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 betul. betul. Ini gue setuju. Pokoknya apapun yang anak minta, jangan selalu diturutin. Jangan Oke. selalu itu senjata Agree. makan tuan, men. Karena Agree. kita akan ngerasainnya setelah dia mungkin umur 5-7 tahun. Kalau Iya, sekarang betul. ini, kita sebagai orang tua pasti tahu lebih baik, maksudnya apa yang lebih baik daripada anak. Iya. Misalnya, ice cream. Contoh gampang deh, ice cream. Mau ice cream, mau ice cream. Loh, 4 kali. Udah habis nih 4-4-nya. Mau ice cream, mau ice cream. Buat apa ice cream? Enggak, tapi jatahnya udah habis. Gak boleh, harus nunggu. Jadi kita melatih kesabaran dia, terus juga melatih dia untuk nggak maksa. Karena kalau kita biasain, oke, dia mau ini kita langsung kasih, dia mau ini kita langsung kasih, itu bahaya buat orang tuanya. Jadi misalnya kita punya anak,
misalnya nangis nih di pintu, mau gendong, nangis. Loh, jangan kita yang samperin. Itu nanti akan jadi senjata juga buat dia. Oh, jadi kalau gue Ya, nangis, gue bisa dapat apa yang gue mau. betul, betul. Agree, Misalnya agree. dia nangis, nah, sini, sini, kita diemin, kita kuat-kuatan tuh harus sama anak, harus Iya, kuat. betul. Bener, nggak boleh kita ke sana. Sebenarnya dalam hati pengen, tapi jangan. Karena ketika kita ke situ, itu kita kalah. Dan dia tahu, oh, ini senjata gua nih, kayak Iya, gitu. iya. Nah, yang ditakutin, ketika kita lagi jalan-jalan kemanapun, keluar kota, you name it, kemanapun, papa mau ini, oh nggak boleh. Akhirnya dia nurut. Tapi ketika enggak, oh dia nangis. Kita mau nggak mau beli mainan. Hmm, Gitu. hmm. Itu akan jadi senjata buat dia. Dan gue Iya, iya. dapat ilmu itu tuh sebenarnya dari istri gue. Dia tuh sering baca-baca buku, baca apa, nonton YouTube juga. Jadi Oh, ya kita nice, pertama nice. harus sepaham sama istri dulu soal ngedidik kayak gitu. Gitu sih menurut Nice, gue. nice. Nice. Mungkin ya gue nambahin memang anak umur 2 tahun itu dia udah mulai tricky ya. Maksudnya udah tahu, oh kalau gue nangis nih dikasih. Oh kalau gue ke daddy atau ke momnya dia tahu nih sweet spotnya siapa. Oh yang ini dikasih gitu kan. Umur 2 tahun even dia belum bisa Benar-benar. ngomong, dia udah mulai jalan otaknya. Dan memang kalau Iya, kita iya yang benar. akhir ngikutin, wah udah nanti ke belakangnya dia akan ngelakuin trik yang sama terus gitu ya. Betul, betul, Kalau betul, lebih, betul. Dan memang ya harus tega sih sebenarnya. Meskipun ya, ya. di dalam hati kita sebagai orang tua menangis ya, tapi demi kebaikan ya pasti kita bisalah, karena kita kan apa yang kita lakukan buat ke depan, bukan buat Iya sekarang betul, gitu. betul, betul. Bukan nggak tega, tapi itu justru karena kita sayang gitu ya. Mm. Nah, kadang-kadang kalau orang yang belum menikah, kayak misalnya di mall, kita kadang-kadang risih lihat anak nangis. Itu bener, karena gue ngerasain Hmm. kok ini nggak diturutin sih, kayak gitu. Dan setelah gue Hmm. jadi orang tua, gue baru tahu, oh Tahu. gini maksudnya, gitu. Nice, nice. Oke, Mm-mm. mungkin ada komen selanjutnya. Oke, ada nih dari Nurlaili. Oke. Moe di rumah sama Vesya sering main apa aja sih? Nah, tipsnya dong Om, gimana bisa sih kok Om Samuel sedekat itu sama Vesya? Tips buat biar para ayah nggak kaku main sama anak perempuannya. Oke, Oke. anaknya perempuan juga. Jadi gini, kalau gue itu selalu membiasakan diri gue, kenapa selalu deket sama anak, pertama bukan karena apa yang dia mau terus gue kasih, bukan. Tapi Hmm. gue bounding dia itu udah dari dia masih kecil banget. Jadi gue mandiin dia loh, gue mandiin. Dan emang gue seneng banget kalau gue disuruh mandiin dia, karena di situ adalah waktu yang sangat berharga, meskipun cuma 5 menit, tapi itu dalam banget, men. Kenapa? Karena Hmm. ketika lu mandiin dia, lu berkomunikasi dengan anak lu rambutnya, badannya, lu kasih Hmm. shampoo, lu sambil ajak main, lu sambil ajak ngobrol, oh ini apa, ini apa. Nah, itu yang selalu gua Hmm. bangun dari anak gua masih beberapa bulan. Let's say 2 bulan kurang lah ya kayaknya sampai sekarang. Itu selalu Hmm. gue mandiin dia, terus gue temenin dia main. Oke, dia lagi mau acting jadi dokter, oh yaudah gue jadi pasien. Lebih ke situ sih sebenarnya. Cuman Iya. awalnya itu karena gue sering mandiin dia gitu. Oke, oke. Memang em, apa kontak fisik ya, kontak fisik Kontak itu fisik, tuh iya. anak karena belum bisa ngomong mungkin dia nggak tahu, Iya, tapi apa yang dia pegang, apa yang dirasa itu dia tahu ini sayang gitu ya. iya, itu Itu bener banget, kontak bener banget. awalnya. Bener, Iya, iya, makanya agree, gue begitu. Dan agree, apalagi agree. waktu itu kondisinya gue tuh lagi syuting stripping, yang pulangnya selalu malam, berangkatnya selalu pagi. Ya, makanya jalan satu-satunya gue bangun tidur, mandiin anak. Itu doang kesempatan gue. Jadi gue sebagai orang tua nggak mau apa ya, waktu nggak akan keulang deh buat anak. Iya, Jadi I'll nice, do anything lah buat dia. Gitu. nice, nice, nice. Oke, ada mau nanya juga nih, Apa tuh? kalau peran mertua sama orang tua lu sendiri misalkan gitu ya, Oh dalam iya, ngasuh oke. anak ada nggak sih? Karena kan, ya itu tuh kayak lumayan Nah, lumayan common nih kalau di Indonesia gitu benar. kan. Di Ya. Indonesia masalah datang itu sebenarnya bukan dari suami istri, tapi dari kakek neneknya anak. Nah, Iya, iya. caranya gue bersyukur orang tua Franda, orang tua gue nggak pernah ikut campur. Oh, Mulai nice. dari kita nikah sampai kita punya anak, mereka nggak pernah yang namanya ikut campur, nggak pernah yang namanya nongkrongin kita ngurus anak, nggak pernah. Jadi Iya.
Gue bersyukur masalah itu nggak pernah ada dalam hidup gue. Jadi kalau ditanya, Hmm. gue nggak tahu apa solusinya karena emang Oh, ya pengalamannya memang udah yang dari jelas awal ya. ya yang jelas menurut gue kalau kalian menikah kalian harus cari tempat lah keluar dari rumah Hmm. itu Hmm. supaya nggak ada gangguan dari orang tua karena Hmm. Hmm. eh, menurut mereka baik belum tentu menurut kita baik gitu. Hmm. Hmm. Kita tahu Hmm. mereka mau yang terbaik tapi kita juga mau yang terbaik. Caranya kita keluar dari rumah orang tua, kita menikah, kita punya pengalaman baru segala macam, punya masalah sendiri, kita selesaiin sendiri. Nah, lebih ke situ sih sebenarnya. Agak PR sih Hmm. sebenarnya kalau ada yang ikut campur tuh dan gue bersyukur sih orang tua kita enggak, tapi gue pernah dengar ada temen-temennya istri atau temen gue yang kayak gitu dan gue ngerasa wow berat juga men hidup lu kayak Hmm. gitu. Hmm. 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 Iya, iya, iya. Iya, iya. Mungkin kalau sharing pengalaman dari gue sih, ya selalu kalau misalkan memang ada perbedaan pandangan gitu ya untuk mendidik anak, memang yang harus ngomongin tuh nggak boleh nyebrang. Jadi nggak boleh kita Nggak ngomongin boleh, mertua, nggak boleh istri kita yang ngomongin orang tua kita gitu loh. Jadi kalau memang betul, ada yang perlu, ya udah anaknya yang ngomong gitu kan. Misalkan iya, Pak Ma ini jangan begini didik anaknya dan segala macam. iya benar Mungkin benar bisa benar cukup menjawab benar gitu. benar itu udah benar banget itu. Iya, iya. Oke, ada lagi mungkin komen lagi dari Herianto. H. Henry dari Kota Malang. Mau Oke. bertanya bagaimana cara membagi waktu antara bekerja dengan menemani anak dan sejauh mana peran ayah bagi si kecil. Selamat Hari Ayah. Oke. Oke, thank you Arek Malang. Istriku Ya. orang Malang soalnya. Salam satu Bahasa kota. perlu. Jadi caranya ya, oke. Suami itu kan pasti bekerja. Nah, kalau buat gua, pekerjaan gua tuh waktunya tuh nggak jelas. Kita nggak tahu kapan berangkat, kita nggak tahu kapan pulang. Hmm, hmm, Itu udah jelas. hmm, Tapi hmm, mungkin yang di luar sana, ya siapapun mungkin eh, 10 sampai 6 lah rata-rata kerja. Enak lah mereka masih ada waktu buat hmm. yang jelas minggu bisa buat anak, kadang pulang kerja bisa buat anak. Nah, buat gua karena syuting itu kadang hari Minggu pun kita syuting. Jadi, nah cara Ya, ngakalinnya itu begitu lu dapat hari libur, udah lu puas-puasin deh main sama anak. Mulai dari bangun sampai makan sampai segala macem sampai tidur lagi. Urus dah tuh ya, anak gitu. Itu gua sendiri yang ya, berpikir seperti itu karena ya. waktu gua udah habis di lokasi syuting karena buat syuting. Jadi kalau lagi nggak syuting sih enak, kita ya bebas bisa jaga anak, ajak main. Nah, tapi kalau lagi sambil syuting, ini cara ngakalinnya yang rada-rada harus pinter-pinter Hmm, kita lah. Kayak misalnya hari hmm, Jumat, gue minta callingan setelah Jumatan deh, at least lu ada waktu nih lu buat main. Kalau gue gitu. Hari Minggu, hmm, oke gue minta callingan jam segini ya, rada sore, karena gue harus ibadah dulu. Biasa habis ibadah, kita ke mall, ajak main. Habis itu gue langsung hmm, ke lokasi, bini gue pulang. Nah, tapi kalau gue terus-terusan syuting, biasanya itu ya waktu gue tuh cuman pagi doang kesempatan gue bisa main sama anak. Nggak bisa hmm. lain waktu, cuman pagi. Caranya ya bangun tidur, mandiin dia sambil ngobrol. Udah, habis itu pakai baju. Kadang kita ke bawah dulu main-main. Habis itu gue paling berangkat syuting. Lebih ke situ sih, gitu. Mhm. Tapi mungkin para daddy di luar sana mungkin waktunya bisa lebih banyak. Jadi gue saranin sih pulang kerja, mandi, udah deh habisin waktu sama anak sehabis-habisnya. Even weekend, Mhm. gitu. Itu kalau Mhm. gue ya. Jadi memang mungkin bukan bukan fokus ke kuantitinya tapi kualitinya gitu ya. Kapan Kualitas, waktu iya yang betul. disiapkan cuma 5 menit kek, cuma 10 menit kek, cuman eh, bikin 5 menit 10 menit itu maksimal buat buat anaknya gitu ya Betul tadi. banget, betul banget, betul Heeh. banget. Karena waktunya susah nih kalau ngatur waktu susah apalagi gue Nah, ya gitu misalnya apalagi nggak kalau waktu. kalau ketika gue syuting-syuting begitu tuh, yang jelas yang gue korbankan tuh adalah hobi gue. Hobi olahraga gue tuh gue Hmm. ilangin. Karena gue nggak mau waktu gue habis buat olahraga, tapi akhirnya anak gue nggak dapet quality time sama gue. Makanya ketika gue ngerasa syuting gue udah padet banget, ya udahlah akhirnya hobi gue buang dulu nih selama beberapa waktu gitu. Dan itu harus banget dikorbankan. Jangan sampai lu mementingkan olahraga, terus waktu sama anak gak dapet. Sedangkan anak umur misalnya 2 bulan sampai seterusnya itu mungkin butuh banget seorang Betul. ayah ada di sana gitu. Agree, agree. Nggak ngulang lagi. Waktu itu nggak ngulang Benar, lagi benar, gitu ya. benar, Waktu benar. masa-masa itu gitu ya. Nice, nice. Nah, ini ada komen dari Mams Ellen Hutagaul tentang Oke, drama mertua. Tentang drama mertua. Oke, bener banget. Saya termasuk orang yang punya drama dengan
ortu sendiri malah ya dalam hal mengurus anak dan bikin stres. Bener banget, setuju. Iya. Gua setuju banget. Kadang orang tua, even orang tua kita sendiri, kalau udah terlalu ikut campur, kita sebagai anaknya aja risih. Apalagi mertua. Hmm, Mertua hmm, ikut campur, begini, kita kan nggak bisa ngomong. Kita kan nggak hmm, hmm, enak. Caranya hmm. ngomong ke pasangan. Pasangan juga udah pusing sama kerjaan, tapi kita Ya, dituntut untuk bisa mengatur orang tua atau mertua. Wah, pusing, men. Udah yang paling bener, ya itu cabut dari rumah, udahlah. Bukannya kita nggak sayang orang tua, tapi ya, demi ya, kelangsungan hidup yang lebih baik gitu aja sih. iya, 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 iya. Jadi memang kita harus mungkin kalau udah punya keluarga itu seperti udah punya negara sendiri lah gitu ya. Jadi Bener. memang Nggak mungkin ada presidennya ada dua, pasti betul, tetap betul, satu. betul. Jadi pusing malahan ya. Bener Baik, banget. nice. Oke, ada komen dari Bella Aini. Kalau Kak Franda sama Kak Mue suka quality time berdua nggak? Ya, oke. Mungkin Oke, dijadwalin kah gitu? enggak sih, enggak pakai jadwal. Jadi ya sesuka-suka kita aja, karena Hmm. ya kebetulan di rumah udah ada Mbak, dan kita quality time bukan quality time yang mesra-mesraan, lebih kayak belanja bulanan, kayak gitu-gitu, Hmm. berdua. Lebih ke situ sih. Oke, Bukan yang oke. candlelight dinner yang romantis, bukan gitu, lebih ke belanja bulanan, oke, lihat-lihat baju, lebih ke situ sih sebenarnya. Oke. Nggak kayak pacaran lagi lah ya, gitu ya. Ya, tapi Udah kan beda di gayanya mobil ya. kan kita bisa pegang-pegangan, Iya, bisa iya, mesra-mesraan, gitu sih. iya. Pokoknya nggak ada anak gitu ya, Iya. posisinya. Tapi itu harus Oke, loh, kalian sebagai suami istri tuh harus loh iya, punya agree. quality time berdua. Bener. Iya, agree. Oke. Ada komen dari Mams Mufidah Sofi. Judulnya diganti curhatan seorang ayah terhadap anak-anak. Masa iya kita curhat ya? Curhat-curhat Eh, ya? iya, bisa dibilang curhat, tapi kan banyak yang setuju. Tapi emang itulah realita kehidupan yang terjadi yang sebenarnya Hmm. lah, kurang lebih. Gitu. Seasonnya berubah, nikmatin aja ya. Iya, iya. Iya. Oke, kita lanjut. Ada komen dari Anza Kirana. Hai Dad, apa saja sih suka duka Mom and Dad menjadi orang tua baru? Oke, apa saja tantangannya menurut Dad? Hmm, Itu mungkin apa ya? Yang gimana? jelas, kalau gue sih ketika punya anak, gue langsung mikirin masa depan dia, oke, dia harus gimana ya. Hmm. Itu sih lumayan stres ya, apalagi kita hidup di dunia yang kita lihat di sosial media tuh banyak sekali bullying, banyak sekali Oke, ya. kejadian-kejadian aneh. Nah, kita kan Hmm. pasti mikirin supaya anak kita tidak melakukan itu atau bukan jadi korban. Itu selalu kita pikirin, tapi ya makanya itulah gunanya kita suami istri harus sepakat. Oke, ini anak harus tahu yang jelas manners. Oke, dia Hmm. harus nurut sama orang tua. Jadi ketika Hmm. dia nurut sama orang tua, kita kan bisa kasih tahu, oh lu nggak boleh begini, nggak boleh bully orang. Itu dampaknya seperti Ya. ini. Itu nanti kita akan ajarin, kita akan kasih tahu baik-baik. Kita kasih tahu, oh ntar kalau bully, ntar kasihan anaknya begini. Oke, jangan suka ngeledek, meskipun niatnya bercanda. Terus juga, Hmm. ya lebih ke situ-situ aja sih sebenarnya. Mm-mm. Ya. Mungkin kalau misalkan dari gua sih tantangannya kayak parenting itu kan nggak ada sekolahnya, nggak ada belajarnya dong, gitu kan. Bener. Jadi memang harus harus sebagai orang tua ya mungkin bukan dad doang, mesti open minded untuk pengetahuan yang berbau parenting karena memang harus belajar karena memang nggak ada yang ngajarin. Even Bener. orang tua kita caranya beda gitu kan, beda Zamannya cara udah yang kita beda nggak bisa soalnya. apply. Iya betul, udah nggak relate, Bener. udah nggak relevan lagi dipakai sekarang Bener. gitu. Bener Jadi banget. terus belajar kayak sekarang kayak gini mungkin dengar dari Samuel Mue cerita, oh gue jadi tahu hal yang baru gitu kan. Oh ya oke ini Iya. hal-hal suatu pembelajaran juga buat para dad sama moms gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya ada komen lagi nih Alvaro.Beril. Ada nggak sih perbedaan pengasuhan antara sebelum pandemi sama saat pandemi kayak sekarang? Nah, menurut Mue, kira-kira sosok ayah itu seperti apa sih? Gitu. Ini terkait sama pandemi mungkin ya. Oke. Pandemi kan berhubungan dengan virus, dengan tentunya jaga jarak, masker, Hmm. sama kebersihan tangan kita lah. Apalagi saat anak kita ajak keluar, misalnya liburan, yang harus kita ingetin itu, ya pasti pakai masker, itu udah hal paling dasar. Iya. Makanya, yang seperti tadi gue bilang di awal-awal,
Kalau nih anak nggak mau, yang mau pakai masker, ya udah kita tinggal ya. Akhirnya dia pakai. Oke. Karena kita sudah mendidik supaya dia mau mendengarkan kita, bukan dia. Supaya anak mendengarkan kita, bukan kita yang terus-terusan mendengarkan anak. Karena yang tadi gue bilang, kita tahu yang lebih baik, bukan anak yang tahu lebih baik gitu. Jadi Hmm. yang jelas di kantong gue udah pasti ada hand sanitizer, itu hand yang spray ya, itu udah harga mati Hmm. lah. Di tas istri udah pasti ada tisu basah, antibakterial, masker cadangan, terus sama baju cadangan pasti gitu. Sama Hmm. peralatan makan anak, itu yang jelas. Jadi ketika kita makan di luar ya, semprot meja dibersihin dulu, semprot semprot Hmm. semprot 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 semprot, baru kita tangan, masker yang benar. Masker anak biasa berapa, apa, kalau udah agak nggak nyaman Lapis basah ya, ya. karena dia kan suka ngomong segala macem, Hmm. kita ganti. Kita harus selalu bawa backup aja cadangan. Itu sih yang jelas perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Tas jadi lebih banyak maskernya daripada Iya duitnya. betul. Betul betul. Jadi lebih hygiene freak ya semuanya kita, Iya, bener ya bener. yang paling berbeda pasti hygiene ya dari sisi hygiene. Iya, bener. Misalnya ke Gitu. mall, anak megang apa langsung semprot semprot cucut 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 gitu. Makanya di kantong tuh udah pasti selalu ada Hmm. Hmm. hand sanitizer deh, Hmm. yang spray. Hmm. Bukan yang Oke. bukan yang liquid kental ya, tapi Liquid. spray. Ya, 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 ya. Yang mungkin ramah baby juga ya, baby Iya, benar benar. ingredients-nya Benar. segala macam gitu ya. Iya, iya. Oke, oke. Gitu. Sip. Thank you. Terus selanjutnya nih ada komen dari Bepi Hamuati. Oke. Pernah nggak sih, wah bagus, pernah nggak sih di tengah aktivitas yang overload, Samuel kelepasan emosi karena fasianya rewel. Terus gimana cara berdamainya lagi mungkin gitu ya? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Sebagai orang tua, suami atau istri, itu pasti pernah. Pernah banget. Apalagi Hmm. anak nggak ngerti apa-apa, tapi dia mau apa yang dia mau dengan caranya dia yang selalu maksa ngerengek. Oke, dia nggak mau. Terus akhirnya gue lagi posisi jongkok, terus kedorong. Itu gue sempet mau kesel tuh, tapi Oh, oke. gue tahan. Tapi ekspresi gue tuh nggak bohong. Anak ngeliat, takut dia. Tapi akhirnya dia langsung mau mandi nih. Nah, terus akhirnya gue cara ngakalinnya sambil gue mandiin, sambil banyak ngobrol. Sorry ya, Iya. apa maaf ya, tadi sempat agak kesel. Tapi kita jangan langsung, tapi gara-gara ini sih, nggak, jangan gitu. Hmm. Hmm. Ya kan soalnya sebelum tidur harus mandi dulu biar bersih. Harapan gue, dan gue bersyukur di hari ayah ini, semua yang gue ucapin tadi tuh gue udah dapet. Jadi ini gue berharap Ya. buat para penonton sekarang ini ya. Jadi eh, sebagai seorang suami tuh, mereka tuh lebih senang dihargai dan dihormatin ya. Prinsip Hmm. laki-laki tuh kurang lebih seperti itu. Jadi Hmm. Agree. jika ada kesempatan untuk bisa menghargai dan menghormati suami, ya lakukanlah sedini mungkin. Kan kalau istri disayang, kita Hmm. sebagai suami harus untuk sayang sebagai istri kan nggak harus dalam bentuk barang atau apa. Caranya gimana? Ngobrol, kita puji dia, pijet. Hmm. Itu hal-hal yang nggak pakai modal, men. Kalau suami tuh lebih Hmm. dihormatin dan dihargai
gitu. I see. Oke. Thank you buat masukannya. Oke, mungkin kita akhiri komen-komennya ya. Tapi sebelum kita akhiri, Moe, ini Orami mau kasih hadiah buat yang udah Wah, apa tuh? join. Nah, Wah, sebagiannya, bagus. jadi kita ada siapin uang elektronik gitu ya. Sebagian kayaknya ini ada followers dari Moe juga nih. Ya, Oke. selamat kepada Azameka 92 Azameka. sama Mepus, lalu Nelsia Margaret, ada Herianto H. Henry, sama Safira Rahma .92 gitu. Oke, mungkin itu aja cukup dari bincang-bincang kita pada hari ini. Thank you banget Ini Samuel. Sukses IG-nya terus. di save nggak nih di Orami Parenting nih? Save. Iya. Bagus. Save dong. Oke. Gitu. Jadi mereka biar bisa lihat, apalagi yang belum menikah atau baru mau punya anak bisa lihat, oh begini, Iya, gini. bisa gitu. belajar. Iya. Thank you banyak Sam buat waktunya untuk Iya, sharing-sharingnya. Sama-sama. Oke, sehat terima terus, kasih. sukses terus. Sukses Oke. juga. Oke. Thank you, Sam. Thank you semua. Dadah. Ya, bye. Oh, sorry. Oke. Thanks ya buat ke Moms and Dad yang udah join di IG Live Orami Parenting. Sekali lagi saya ucapin selamat Hari Ayah untuk ayah-ayah hebat yang masih berjuang di luar sana untuk di tengah pandemi ini gitu terutama. Gitu. Para pemenang langsung aja kirim DM atau direct message ke Instagram Orami Parenting. Boleh diisi biodatanya, nama, alamat, nomor telepon, nomor handphone gitu ya, dan untuk kami proses ke uang elektroniknya langsung gitu. Oke, saya pamit. Stay safe, stay healthy, stay happy. Bye.